Halo semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya menerapkan teknik rigid body pada objek 3 dimensi menggunakan Blender 2.82 seperti simulasi animasi yang sudah saya tampilkan ini. Jadi dengan menggunakan simulasi rigid body, teman-teman bisa memberikan massa atau berat pada objek 3 dimensi sesuai dengan berat aslinya. Jadi contohnya di dunia nyata ada batu yang beratnya sekitar 3 kg. Kita bisa modeling di Blender 2.82 batu tersebut, kemudian kita berikan massa pada rigid body sama 3 kg. Jadi dengan menggunakan simulasi rigid body, kita bisa membuat animasi seperti ini. Silakan teman-teman langsung saja buka Blendernya. Silakan bisa diterapkan di Blender 2.80, Blender 2.82, ataupun Blender versi yang terbaru. Hanya penempatan toolsnya saja mungkin yang berbeda. Jadi saya praktekkan di Blender 2.82. Jadi saya stop terlebih dahulu. Silakan buka Blendernya, kemudian pilih yang general. Tekan X di keyboard untuk menghapus cube yang tampil secara otomatis ini, kemudian pilih delete. Teman-teman silakan tampilkan dari view depan terlebih dahulu dengan menekan shortcut angka 1 di keyboard, kemudian tekan middle mouse-nya seperti ini agar tampil user perspective. Ingat bahwa tampilan dari depan, dari samping ini sangat mempengaruhi animasi rigid body, jadi perhatikan kapan harus tampil dari depan dan kapan tampil dari samping. Kalau misalnya shortcut angka satunya tidak mau, teman-teman bisa cari menu edit, preference, kemudian cari input, centang bagian emulate numpad-nya, kemudian dicentang juga default to advanced numeric input, kemudian di close. Yang pertama kita buat terlebih dahulu adalah rantainya. Tekan Shift A, Mesh, kemudian cari Torus. Dan untuk membuat rantainya, teman-teman bisa gunakan mesh yang mana saja. Sesuai dengan kreativitas teman-teman, saya gunakan yang torus saja. Kemudian tekan RX90 untuk merotate torusnya. Tampilkan Move Tool, agar tanda panahnya kita bisa gunakan untuk menggeser objek. Kita naikkan sedikit, kemudian kita scroll. Dan untuk bentuk dan ukurannya, silakan teman-teman sesuaikan ya. Tekan SX misalnya, atau S dan Z, silakan disesuaikan. Selanjutnya kita akan duplikat untuk bagian rantainya ini, dan teknik untuk menduplikat di Blender 2.82, teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl+C Ctrl+P atau copy paste, kemudian bisa gunakan shortcut Shift D, atau bisa juga gunakan array di modifier. Tapi saya akan gunakan Ctrl+C Ctrl+P terlebih dahulu, lagi sebentar saya akan coba teknik yang lainnya yaitu array. Saya tekan Ctrl+C, Ctrl+P terlebih dahulu, kemudian kita bisa geser ke atas tanda panah birunya, teman-teman bisa tekan R dan Z 90 sehingga menghasilkan bentuk seperti ini, dan pastikan bahwa antara objek yang satu dengan objek yang lainnya ada spasinya sedikit di sini ya. Kemudian tekan Shift, seleksi kedua-duanya, tekan Ctrl+C, Ctrl+P, silakan geser tanda panah birunya ke atas. Berikutnya seleksi keempat-empatnya, Ctrl+C, Ctrl+P kembali di keyboard. Geser bawah ke atas sehingga menghasilkan bentuk rantai seperti ini. Selanjutnya kita bisa seleksi, tekan B di keyboard, kemudian tekan S sedikit untuk dikecilkan kira-kira seperti itu, tampilkan dari view depan. Kita akan tambahkan, tekan Shift A, Mesh, cari silinder, kemudian kita bisa naikkan bawah ke atas, tekan S untuk silindernya, sesuaikan untuk bagian beban yang paling bawah ini. Kita edit dengan shortcut tab atau edit mode di pojok kiri atas di sini, tekan Ctrl R, klik 2 kali, tekan S di keyboard, kemudian dibesarkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa edit bagian atasnya juga, kita pilih kembali face select terlebih dahulu, diklik, kemudian tekan E dan S, digeser seperti ini ke tengah, kemudian tampilkan move tool-nya, tanda panahnya geser bawah ke atas, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian bawah juga silakan diseleksi, tekan E dan S, kemudian diturunkan tanda panah birunya. Selanjutnya kita bisa berikan dia modifier, cari di bagian icon kunci modifier properties, add modifier, kemudian subdivision surface, viewportnya ganti menjadi 2. Kita bisa kembali ke edge select terlebih dahulu untuk seleksi bagian yang ini ya, tengah-tengah ini. Tekan S untuk dibesarkan atau disesuaikan saja. Tekan Tab untuk mengakhiri, klik kanan, Shades Mode. Oke, kira-kira seperti ini untuk tampilan daripada berat, beban, dan rantainya. Kita bisa seleksi terlebih dahulu rantai yang paling bawah ini. Kita bisa turunkan sedikit terlebih dahulu yang ini, bebannya. Kemudian seleksi rantai yang paling bawah, tekan Shift, seleksi juga pada bebannya.
tekan Ctrl J atau join ya di keyboard, tekan Ctrl J untuk join. Nah, jika teman-teman join atau group objek yang sudah di subdivision surface, maka objek yang sebelumnya juga ikut dia menjadi smooth. Jadi untuk objek yang lainnya, silakan teman-teman sesuaikan. Mau diberikan modifier subdivision surface atau dibiarkan seperti ini tidak apa-apa. Berikutnya kita akan coba berikan simulasi rigid body pada semua objek yang sudah kita buat ini. Kita dari atas mulainya ya. Diseleksi terlebih dahulu rantai bagian paling atas, kemudian teman-teman pilih yang Physics Properties di sebelah kanan di sini. Kemudian pilih yang rigid body. Selanjutnya di bagian rigid body di sana ada tipenya, silakan pilih yang aktif. Kemudian di bagian setting masanya, silakan beratnya teman-teman ganti menjadi 1,5. Dynamicnya silakan dicentang. Kemudian scroll lagi ke bawah ada collision di sana di bagian shape, ganti tipenya menjadi mesh. Mesh itu artinya menyesuaikan sesuai dengan bentuk yang teman-teman buat nanti di sini. Kalau sudah bagian yang paling atas ini kita berikan rigid body, kita hanya tinggal copy saja untuk memberikan rigid body sampai di bawah di sini. Tekan B di keyboard, seleksi semuanya. Teman-teman bisa cari menu objek, kemudian cari rigid body, kemudian copy from active. Jadi di copy dari rigid body yang sudah diberikan tadi. Diklik copy from active-nya. Kemudian kita bisa klik sembarang, kita seleksi bagian paling bawah, itu sudah ada rigid body-nya. Jadi untuk massa atau berat yang paling bawah ini, kita bisa tambahkan menjadi 4 kg gitu misalnya, bisa diklik di sini, tekan angka 4, kemudian enter. Kemudian collision-nya di bagian shape, ingat pastikan bahwa dia mesh, kalau belum teman-teman bisa ganti jadi mesh. Nah, untuk bagian rantai yang berikutnya itu sudah 1,5, udah aktif. Oke, kalau sudah selesai kita bisa tampilkan dari angka 1 terlebih dahulu. Kita tekan B kembali, kita bisa geser bawa ke sebelah kanan untuk penempatan daripada animasinya. Nanti di sini kan ada box nanti. Berikutnya kita akan coba kembali ke bagian yang paling atas. Teman-teman bisa seleksi rantai yang bagian paling atas. Kemudian kita pergi ke rigid body-nya di sini di Physics Properties-nya. Tipenya pilih yang pasif. Kenapa yang pasif? Karena yang paling atas ini tidak akan bergerak nanti. Kemudian setelah itu teman-teman bisa tekan shift di keyboard. Kemudian klik kanan di bagian objek yang sudah terseleksi ini. Kalau sudah ditekan shift kemudian klik kanan, itu artinya menyesuaikan dengan 3D kursornya, agar 3D kursornya berada pada objek yang paling atas ini. Selanjutnya, kalau sudah diseleksi kemudian tekan shift klik kanan, kita cari pada bagian atas sini ada namanya transform pivot point. Jadi untuk menentukan titik koordinat daripada objek rantai ini. Ada transform pivot point yang berbentuk rantai, juga pilih yang 3D kursor agar tetap dia menjadi titik koordinat di sini. Selanjutnya, pastikan bahwa dia di rigid body sudah berbentuk pasif. Kita bisa seleksi objeknya, tekan B, seleksi seperti ini. Nah, untuk menghindari kesalahan, silahkan untuk bagian lampunya disesuaikan tempatnya agar kita fokus pada objek ini saja ya. Selanjutnya, kita bisa tekan R di keyboard. Nah, pastikan dia sudah tampil dari depan atau shortcut angka 1 ya. Kemudian kita akan coba tarik timelinenya ke atas sedikit agar dia terlihat mulai dari frame 1. Teman-teman coba bisa play. Hasilnya sudah kita dapatkan untuk animasi berat bebannya. Coba perhatikan bahwa berat bebannya ini kita bisa sesuaikan. Kalau misalnya di rigid body-nya kita bisa kasih 4 kg, kalau misalnya kita tambahkan menjadi 5 kg, apakah bisa rantainya yang 1,5 ini diberikan beban 5 kg? Kita coba play terlebih dahulu. Oke, ternyata masih bisa. Karena jika misalnya berat beban yang paling bawah itu di atas dari beban rantainya, maka dia tidak akan bisa beranimasi atau dia bisa lepas. Kalau misalnya ini kita kasih 12, maka dia akan lepas karena tidak sanggup untuk menahan beban dari bawah ini. Oke, kira-kira seperti itu untuk tampilan animasi. Untuk penghancurnya terlebih dahulu, kita bisa geser ke frame 1. Ingat timelinenya ini harus kita geser ke frame 1 atau frame 0. Kita akan buatkan boxnya terlebih dahulu, tekan Shift A, cari mesh, cari cube. Nah, kenapa di sini? Karena dia kursornya kita sudah pindahkan tadi, tapi kita harus pindahkan kembali di transform pivot ini. Kita pilih yang bounding box center.
Jadi silakan teman-teman geser ke sini misalnya. Kita bisa tekan S sedikit, kecilkan untuk bagian boxnya ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan coba buat boxnya ini dengan menggunakan array atau modifier array. Jadi teman-teman bisa cari modifier, icon kunci, kemudian add modifier, cari array. Nah, ini adalah teknik yang saya bilang tadi untuk memperbanyak objek. Kemudian kita bisa kasih spasi dia di bagian properties atau pengaturan daripada array itu. Di relatifnya di bagian X, teman-teman bisa tambahkan 1.001 enter. Kita berikan spasi sedikit saja, seperti ini. Kalau sudah diberikan spasi di bagian relatifnya, teman-teman bisa tambahkan count-nya menjadi 5 gitu misalnya. Silahkan di-apply selanjutnya, kemudian digeser, tampilkan dari angka 1, kira-kira seperti itu ya. Untuk banyaknya silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau sudah di-apply, teman-teman bisa tampilkan dengan middle mouse, kita add modifier kembali, kita array kembali, tetapi konstannya kita akan coba ubah dia, yang X ini 0, kemudian yang Y teman-teman bisa ganti jadi 1.001 enter. Nah, kira-kira seperti ini dia sudah ada spasinya, silakan teman-teman tambahkan count-nya menjadi 5. Kemudian tampilkan dari angka 3 atau sebelah kanan, hasilnya seperti ini, biar dia berada di tengah-tengah. Selanjutnya bisa apply. Kalau sudah, kita bisa tekan tab untuk objek ini. Kalau kita tampilkan dari object mode, maka dia masih akan menyatu seperti ini. Bagaimana cara melepaskannya? Kita bisa tekan tab di keyboard atau edit mode. Kemudian teman-teman bisa tekan P di keyboard, cari by loose path. Maka dia akan terbagi menjadi box satu-satunya itu ya. Nah, tekan tab, object mode, kita bisa seleksi seperti ini. Maka dia akan terbagi dia menjadi sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya agar dia titik koordinatnya setiap box ini berada di tengah-tengah, tidak jadi satu seperti ini? Teman-teman bisa tekan B, seleksi bagian boxnya, klik kanan, cari set origin to geometry. Maka setiap boxnya akan memiliki titik koordinat masing-masing. Kenapa harus kita taruh dia di tengah-tengah koordinatnya? Agar nanti kalau misalnya dia menggelinding, dia tetap koordinatnya sesuai dan tidak berada di pojok-pojok daripada cube atau box ini. Oke, silakan kita bisa tambahkan sekarang, tekan B di keyboard, seleksi seperti ini. Teman-teman bisa Ctrl+C, Ctrl+P kembali, tampilkan dari view depan. Silakan digeser bawah ke atas. Ingat diberi spasi sedikit, tapi kalau teman-teman ingin menggunakan array kembali, silakan disesuaikan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bisa seleksi bagian yang tengah-tengah di sini. Tekan Ctrl+C, Ctrl+P, tampilkan dari depan. Saya geser sedikit seperti ini. Kemudian saya Ctrl+C, Ctrl+P kembali. Saya geser sedikit. Nah, saya sesuaikan seperti ini bentuknya ya. Silakan teman-teman untuk menyesuaikan bentuknya juga. Kemudian saya seleksi bagian ini. Kemudian teman-teman tampilkan dari view depan juga, Ctrl+C, Ctrl+P. Silakan untuk susunan daripada boxnya ini teman-teman sesuaikan sendiri ya. Oke, jadi saya buat seperti ini. Kemudian yang bagian tengah-tengah ini, saya Ctrl+C, Ctrl+P kembali, tampilkan dari depan. Pastikan bahwa tidak ada ruang di bagian tengahnya, karena itu akan memantik dia menjadi meloncat nantinya. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kemudian kita akan klik bagian yang paling atas ini. Kita berikan rigid body juga. Cari bagian fisik. Kemudian teman-teman kasih rigid body. Tipenya aktif. Nah, masanya kita ganti menjadi 0,2 kg saja. Dynamicnya dicentang. Collisionnya di bawah itu di bagian shape teman-teman pilih yang box. Kalau sudah ada pilihannya, kita akan copy juga untuk keseluruhan boxnya ini. Caranya masih tetap sama, teman-teman bisa tekan B di keyboard, seleksi semuanya. Pastikan bahwa semuanya sudah terseleksi. Kita bisa cari menu objek, cari rigid body, cari copy from active.
Maka kita bisa coba cek satu-satu terlebih dahulu dari yang paling bawah. Ini sudah ada rigid body-nya, kemudian ini juga sudah ada rigid body-nya. Kita tambahkan plane di bagian bawah untuk penyangganya. Tekan Shift A, Mesh Plane. Kita bisa turunkan dia ke bawah, tampilkan dari angka 1 di sini disesuaikan. Kita tekan S untuk plane-nya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi silakan jangan sampai ada spasi sedikit di bagian plane dan box-nya. Disesuaikan saja. Kira-kira seperti itu. Kita bisa tekan S kembali, dibesarkan. Dan untuk bagian plane-nya kita bisa tambahkan rigid body juga, tetapi dengan tipenya yang pasif. Maka kita akan coba sekarang animasikan seperti apa jadinya. Kita coba terlebih dahulu, tekan play animasinya. Nah, ini adalah hasil dari simulasi rigid body pada objek 3 dimensi di Blender 2.82. Jadi untuk bagian boxnya itu, teman-teman bisa sesuaikan beratnya sesuai dengan ukuran yang teman-teman buat. Jadi untuk beratnya semakin besar nanti berat boxnya, maka untuk berantakannya ini, simulasi berantakan ini juga akan semakin sedikit karena objeknya terlalu berat. Oke, ini belum bisa di-render. Kalau misalnya teman-teman ingin merender menjadi sebuah video, silakan atur terlebih dahulu pencahayaannya, kameranya diatur terlebih dahulu, misalnya diperlihatkan dari mana, silakan diatur terlebih dahulu. Misalnya Ctrl Alt 0. Nah, saya perlihatkan seperti ini misalkan nanti untuk animasinya. Silakan teman-teman sesuaikan untuk kameranya. Kemudian sebelum dianimasikan atau dirender, teman-teman bisa kembali terlebih dahulu ke frame 0 atau frame 1. Kita bisa seleksi terlebih dahulu yang sudah kita kasih simulasi tadi. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin merender jadi sebuah animasi, kita harus back to keyframe terlebih dahulu setiap rigid body yang sudah diterapkan tadi. Misalnya pada objek box ini. Kita tampilkan dari view depan terlebih dahulu, angka 1. Teman-teman bisa klik salah satunya, tekan B, seleksi seperti ini. Kemudian cari menu objek, selanjutnya rigid body, kita bisa back to keyframe. Kemudian end frame-nya disesuaikan, saya pakai 250, di OK. Nah, ini memerlukan waktu yang lumayan ya, jadi silahkan disesuaikan sesuai dengan perangkat teman-teman sendiri. Setelah di back to keyframe, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menjadi banyak frame seperti ini dia, sampai 250 frame. Berikutnya juga pada bagian plane-nya, teman-teman bisa cari objek, rigid body, kemudian cari back to keyframe juga, oke juga. Jadi silahkan disesuaikan. Kemudian untuk bagian yang berat bebannya, teman-teman bisa tekan B juga, seleksi seperti ini, cari objek, cari rigid body, back to keyframe juga, di oke. Nah, kita tunggu beberapa detik. Nah, kalau sudah misalnya berisi daripada keyframe ini, teman-teman baru bisa untuk merendernya menjadi sebuah video animasi. Jadi silakan teman-teman bisa render animasi, silakan sesuaikan karena untuk render animasi saya juga sudah unggah tutorialnya, silakan disesuaikan. Oke, sekian terlebih dahulu untuk proses menerapkan simulasi rigid body pada objek 3 dimensi menggunakan Blender 2.80 atau 2.82 seperti pada animasi ini. Silakan teman-teman bisa kreasikan, semoga selalu sukses. Terima kasih.